Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari malam hari ini bawa setiap kerinduan kita untuk kita mau datang menyembah Tuhan. Biarlah hati yang haus Tuhan dapati dalam kehidupan kita, haus untuk menikmati setiap hadirat-Nya. Sama-sama kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh kasih setiamu tetap terus boleh kami nikmati sampai saat ini Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau Tuhan yang tahu setiap isi hati kami. Kami yang rindu menyembah-Mu, kami yang rindu meninggikan nama-Mu ya Yesus. Engkau Tuhan yang urapi setiap hati kami, pikiran kami bahkan seluruh kehidupan kami. Kami rindu membalas setiap kebaikan Tuhan lewat pujian kami, lewat sembah kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Engkau sungguh baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau.
segenap hati katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Engkau Tuhan yang melihat setiap kerinduan hati kami. Di tempat kami masing-masing Tuhan, kami rindu membawa pujian yang terbaik, mazmur yang terbaik, rasa syukur bagi Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dan kasih sayang Tuhan atas hidup kami. Biarlah sore malam hari ini Roh Kudus yang berkarya atas hidup kami, penuhi setiap kami lebih lagi dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab kami rindu menyenangkan hati-Mu, sebab kami rindu menyenangkan-Mu seumur hidup kami. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu.
Yaralabatakanlah yaralabasore, yaralabasere, yaralabore, yaralabasere, yaralabasore, yaralabore. Kami bawa pujian hanya bagimu, siapa yang layak disembah.
Shalom, selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Dimanapun siap kita berada, saya percaya bahwa siap kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, bahkan juga dalam keadaan tiada berkekurangan suatu apapun juga. Dan saya percaya bahwa juga berkat-berkat ilahi, ya berkat-berkat jasmani juga rohani, Tuhan penuhkan, limpahkan di dalam hidup setiap kita. Sebab itu adalah kegenapan daripada apa yang Tuhan sudah janjikan bagi setiap kita. Ya, Yesus pernah katakan saudaraku di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20b. Dia berkata bahwa dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudaraku, kita bersyukur bahwa kita boleh memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun, ya, apalagi di tengah-tengah masa yang sukar ini pandemi, kita dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Nah, pada saat ini kita akan bersama-sama kita kembali belajar saudaraku, untuk kita boleh mengerti apa yang menjadi pesan atau menjadi isi hati Tuhan bagi siap kita pada saat ini. Saudaraku, pada waktu kita mengalami anugerah keselamatan, ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, kita tidak perlu membayar harga 1 rupiah pun, sebab semuanya sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi kita percaya dan kita mengalami bahwa segala dosa, segala kejahatan, bahkan juga pelanggaran kita, saudaraku, Yesus sudah tebus di atas kayu salib. Nah, tetapi saudaraku, untuk kita mempertahankan dengan kuat-kuat, saudaraku, apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap kita, itu ada harga yang harus kita bayar. Itu ada bagian yang harus kita kerjakan. Bagian Tuhan sudah memberi, yaitu apa? Keselamatan di dalam nama Yesus. Nah, bagian kita dengan kuat-kuat kita boleh menjaga dan juga boleh memelihara. Nah, saudara, pada saat ini saya memberikan topik atau saudaraku judul renungan firman Tuhan pada saat ini adalah kita menjadi kuat senantiasa. Setiap kita, saudaraku, Allah rindukan menjadi kuat senantiasa, ya, dalam situasi kondisi apapun, ya, dimanapun, bagaimanapun, saudaraku, Allah mau, ya, kita boleh senantiasa mengalami kekuatan yang daripada Dia penuh buat siap kita, saudaraku. Nah, untuk kita boleh, saudaraku, belajar, untuk kita boleh menjadi kuat senantiasa, kita akan belajar dari satu tokoh, ya, Alkitab, ya, di dalam Perjanjian Lama, yang saudaraku terambil dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-27, ya, ayat yang ke-1 sampai dengan 9. Saya akan bacakan bagi setiap kita, saudaraku, karena waktu kita sangat terbatas, ya. 2 Tawarik pasal 27 ayat yang pertama sampai dengan 9, ya. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa anak Sadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Usia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya, sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah langkahnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudaraku, ini sebuah perikop yang cukup singkat, saudaraku, maka saya baca buat siap kita supaya kita bisa mengerti dengan runut, saudaraku, jalan cerita daripada perikop ini. Tadi saya sampaikan untuk kita menjadi kuat senantiasa,
kita belajar dari satu tokoh. Nah, kita sudah baca, yaitu siapa? Yotam. Dia raja yang saudaraku naik tahta menggantikan ayahnya ketika dia berusia 25 tahun dan 16 tahun lamanya ia memerintah atas kerajaan Yehuda atau Israel Selatan, saudaraku ya. Jadi pada waktu saudaraku Raja Salomo meninggal, saudaraku, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Ya, yang dikenal dengan kerajaan Yehuda itu Israel Selatan, kerajaan Israel itu adalah kerajaan Israel Utara, saudaraku ya. Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-6 ya, coba saudaraku bisa lihat di situ, dikatakan Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Ya. Jadi saudaraku, pada waktu kita mengalami keselamatan, tidak serta-merta saudaraku kita kuat untuk mempertahankan keselamatan itu. Artinya tidak autopilot kita menjadi kuat, tidak otomatis kita menjadi kuat. Ya, Yotam di sini dikatakan dia tidak saudaraku otomatis menjadi kuat pada waktu dia menjadi seorang raja, saudaraku. Tetapi dikatakan di sini ada bagiannya yang harus dia kerjakan. Ketika dikatakan di sini Yotam menjadi kuat, ya, bukan karena otomatis kuat atau tiba-tiba menjadi kuat, ujuk-ujuk kuat, tetapi dikatakan ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Jadi pada waktu saudaraku dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya, dikatakan saudaraku dia menjadi kuat, dia menjadi luar biasa. Bahkan dikatakan saudaraku walaupun dia masih muda, tapi dia mengalahkan Bani Amon, saudaraku. Selama 3 tahun saudaraku, Bani Amon atau kerajaan saudaraku Bani Amon itu saudaraku memberikan upeti kepada siapa? Kepada Yotam dan kepada kerajaan Yehuda, saudaraku. Kenapa? Karena dia kuat, saudaraku. Dia menjadi kuat sehingga dia bisa mengalahkan saudaraku lawan-lawannya. Nah, apa arti saudaraku mengarahkan hidup kepada Tuhan? Mengarahkan hidup kepada Tuhan, saudaraku berbicara mengenai saudaraku di sini ya, Yotam itu hidup sedemikian rupa sehingga ia tidak menyimpang dari perintah atau firman Tuhan. Ya, mengarahkan hidup kepada Tuhan itu berbicara mengenai saudaraku kita ya sedemikian rupa tidak menyimpang dari perintah atau firman Tuhan. Jadi kalau siap kita saudaraku mau menjadi kuat seperti Yotam, maka kuncinya adalah apa? Kita hidup sedemikian rupa tidak menyimpang dari perintah Tuhan atau dari firman Tuhan. Itulah pentingnya mengapa kita harus membaca firman Tuhan tiap-tiap hari. Itulah mengapa pentingnya saudaraku untuk tiap-tiap hari kita merenungkan firman Tuhan. Entah itu saudaraku satu ayat, entah itu satu perikop, entah itu satu pasal saudaraku. Kita bisa baca, kita bisa renungkan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti apa perintah Tuhan buat setiap kita. Apa saudaraku firman Tuhan bagi setiap kita untuk kita boleh hidup di atas fondasi firman Tuhan, saudaraku. Dan saya percaya pada waktu saudaraku kita baca firman Tuhan dan kita melibatkan Roh Kudus ya untuk saudaraku dia membuat kita bisa mengerti apa yang kita baca, membuat kita bisa memahami dengan baik apa yang kita baca, saudaraku, maka kita akan mengerti, kita akan mendapatkan kekuatan untuk kita boleh apa saudaraku mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, untuk kita hidup sedemikian rupa, untuk kita tidak menyimpang daripada firman Tuhan. Kenapa? Karena kita mengerti firman, karena kita memahami firman. Oleh karena ada kekuatan daripada Roh Allah yang memberikan kita saudaraku dorongan untuk kita boleh menjadi pelaku firman. Jadi tidak saudaraku auto kuat. Tidak tiba-tiba kita menjadi kuat. Untuk kita menjadi kuat itu ada harga yang harus kita bayar. Arahkan hatimu saudaraku, arahkan pikiranmu saudaraku, arahkan hidupmu kepada Tuhan sehingga kita menjadi kuat senantiasa. Nah saudaraku, di dalam perikop kitab yang lain yang juga berbicara saudaraku mengenai Yotam, yaitu di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-15 saudaraku, khususnya di dalam ayat yang ke-37. Di sana kita mendapati sebuah informasi yang baru saudaraku. Apa itu informasi yang baru? Ternyata saudaraku di situ dikatakan Tuhan
Ya, saya bacakan bahwa siap kita. 2 Raja-Raja pasal 15 ayat yang ke-37 juga menulis bahwa pada zaman itu, ya, pada zaman itu saudaraku dikatakan, namun saudaraku, pada zaman itu Tuhan menyuruh, ya, Resin Raja Aram dan Pekah bin Remalia itu menyerang Yehuda. Ini sebuah saudaraku sesuatu yang sebenarnya kok bisa ya Tuhan menyuruh saudaraku 2 raja dari 2 kerajaan yang berbeda, ya, Raja Resin dan saudaraku Raja Pekah itu menyerang Yehuda. Nah saudara, ternyata saudaraku ketika Yotam menjadi kuat oleh karena dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya, saudaraku, Tuhan dia punya, ya, agenda yang penting bagi Yotam untuk membuat dia menjadi kuat dan terus kuat, saudaraku. Tidak hanya menjadi kuat tetapi dikatakan terus kuat dan semakin kuat, ya. Kenapa, saudaraku? Ada 2 alasan kenapa, saudaraku, Tuhan pada waktu itu tanda kutip, ya, menyuruh, ya, Raja Resin dan juga saudaraku dikatakan juga Raja Pekah, saudaraku, untuk menyerang kerajaan Yehuda. Yang pertama, saudaraku, maksud Tuhan untuk saudaraku menyuruh 2 raja ini, saudaraku, untuk menyerang Yotam dan kerajaan Yehuda. Yang pertama, saudaraku, untuk membersihkan, ya, hal-hal yang tidak berkenan di pemandangan Tuhan atas Raja Yotam. Kenapa, saudaraku? Bukankah dia tadi dikatakan sebagai raja yang benar? Dia raja yang berkenan di pemandangan Tuhan, saudaraku, di dalam, saudaraku, awal, saudaraku, waktu kita baca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-27 tadi, saudaraku. Tapi dikatakan, saudaraku, di dalam ayat yang ke-2b, ya, khususnya, tetapi saya akan baca keseluruhan untuk ayat yang kedua. 2 Tawarik pasal 27 yang kedua, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Usia ayahnya. Nah, ini yang B dikatakan, hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Saudaraku, dia adalah raja yang benar di pemandangan Tuhan. Dia berkenan di pemandangan Tuhan, hanya ia tidak memasuki bait Tuhan. Saudaraku, itu yang Tuhan mau untuk dibersihkan dari Yotam, saudaraku. Supaya apa? Supaya, saudaraku, pun juga Yotam itu dia pribadi atau dia juga seorang raja yang juga suka untuk memasuki bait Tuhan, saudaraku. Sebab di dalam bait Tuhan tersimpan benda-benda kudus yang, saudaraku, dipakai untuk apa? Untuk, saudaraku, persembahan kepada Tuhan, untuk ibadah-ibadah kepada Tuhan. Bahkan juga di dalam bait Tuhan tersimpan gulungan-gulungan kitab, saudaraku, untuk menjadi fondasi bagi raja-raja khususnya Yehuda untuk hidup berkenan di pemandangan Tuhan. Jadi, saudaraku, Tuhan ingin membersihkan hal-hal yang tidak berkenan, membereskan hal-hal yang, saudaraku, mungkin masih, ya, tersimpan atau, saudaraku, mungkin menyelinap masuk di dalam kehidupan Yotam. Ini juga, saudaraku, gambaran bagi setiap kita, ya. Kenapa, saudaraku, ada tantangan, ada ujian, saudaraku, ada masalah, ada persoalan, saudaraku, ada pergumulan, saudaraku, yang, saudaraku, Tuhan izinkan terjadi buat setiap kita. Yaitu untuk apa, saudaraku? Untuk membersihkan hal-hal yang, saudaraku, mungkin masih tersimpan di dalam diri setiap kita. Ya, kita tidak pernah tahu, saudaraku. Tetapi pada waktu kita mengizinkan Tuhan, saudaraku, untuk Dia bekerja dengan leluasa di dalam hidup kita, maka Tuhan akan mengingatkan. Tuhan, saudaraku, akan membuat kita bisa mengerti apa-apa yang perlu untuk kita bereskan di hadapan Tuhan. Bahkan, saudaraku, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-15 ayat 35, ya, mencatat, namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Saudara, ini hal-hal, saudaraku, yang Yotam masih lakukan dan Tuhan ingin bereskan. Supaya apa? Supaya hidup, saudaraku, Yotam semakin berkenan, semakin kuat dan terus kuat
dan terus semakin kuat saudaraku untuk dia bisa menjadi raja yang memerintah atas Yehuda selaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, Tuhan rindu bahwa setiap kita dari hari ke hari terus diperbaharui. Ya, kita mau sama-sama saudaraku, dari hari ke hari kita punya komitmen. Untuk apa? Untuk kita terus saudaraku dipulihkan. Ya, untuk kita terus diperbaharui saudaraku. Khususnya apa? Khususnya saudaraku adalah jiwa kita. Roma pasal 12 ayat kedua mengatakan apa saudaraku? Kita harus dibaharui ya oleh pembaharuan budi saudaraku. Supaya kita bisa apa? Kita bisa mengerti kehendak Tuhan, mana saudaraku yang berkenan, mana yang sempurna di hadapan Tuhan, mana saudaraku yang itu adalah baik di pemandangan Tuhan saudaraku. Jadi saudara, biarlah kita memiliki sebuah pengertian yang baru bahwa Tuhan sesungguhnya rindu untuk membaharui kita tiap-tiap hari saudaraku. Dan saya percaya pada waktu siap kita saudaraku mau untuk diperbaharui, maka hidup kita akan semakin kuat ya. Roh kita akan semakin kuat saudaraku. Apalagi tengah-tengah situasi kondisi yang seperti ini ya, siapapun kita, baik saudaraku kita pelajar ya, SD, SMP, SMA, bahkan juga TK saudaraku, bahkan juga yang kuliah, mahasiswa-mahasiswi, yang bekerja ataupun juga para pengusaha, siapapun kita saudaraku, tidak ada satupun saudaraku yang kita tidak terkena dampak daripada pandemi saudara. Oleh sebab itu saudaraku, Tuhan mau untuk kita terus dibaharui, untuk kita terus dipulihkan. Hal-hal saudaraku yang masih tersimpan, yang saudaraku mungkin kita tidak pernah ketahui, tidak pernah kita sadari, dan Tuhan mau untuk saudaraku dia bekerja di dalam hidup setiap kita saudaraku. Sama seperti dia saudaraku bekerja di dalam kehidupan Yotam saudaraku. Yotam saudaraku, Tuhan mengizinkan saudaraku dua raja untuk menyerang Yotam saudaraku. Dengan maksud untuk apa? Untuk saudaraku membereskan ya, untuk saudaraku dikatakan memulihkan Yotam lebih lagi. Karena saudaraku ada dua hal tadi yang saya sampaikan, yaitu apa? Dia tidak memasuki bait Tuhan. Yang kedua juga saudaraku dia masih belum untuk memberantas atau saudaraku untuk dikatakan membongkar ya semua bukit-bukit pengorbanan saudaraku yang dibangun saudaraku untuk apa? Untuk persembahan kepada dewa-dewa Baal atau kepada dewa-dewa asing selain daripada Tuhan semesta alam. Saudara, itu yang pertama alasan kenapa saudaraku Tuhan menyuruh ya, Tuhan mengizinkan ya ada dua raja atau dua musuh saudaraku itu menyerang Yotam dan juga Yehuda. Dan juga saudaraku Tuhan itu mengizinkan kita ngalami yang namanya saudaraku persoalan masalah untuk saudaraku membereskan, untuk membaharui, memulihkan hidup kita. Lebih lagi supaya kita semakin kuat dan terus kuat saudaraku untuk kita boleh menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Yang kedua saudaraku, Tuhan mengizinkan saudaraku musuh itu menyerang Yotam dan juga Yehuda saudaraku adalah untuk menguji ya. Untuk saudaraku dikatakan sebuah ujian bagi saudaraku Yotam. Apakah dia saudaraku terus dia mengarahkan hidupnya, mengarahkan hatinya ya kepada Tuhan atau tidak? Karena saudaraku sebuah lompatan yang lebih tinggi, saudaraku itu membutuhkan yang namanya sebuah ujian ya, untuk menguji apakah kita benar ya, kita sudah mengarahkan hidup atau hati kepada Tuhan ataukah belum. Sebuah saudaraku ujian ya, sebuah tantangan ya untuk saudaraku ngecek, untuk saudaraku itu boleh dibilang melihat ya seberapa jauh saudaraku ya Yotam mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan saudaraku kita melihat bahwa saudaraku 16 tahun lamanya itu bukan waktu yang singkat saudaraku ya. Yotam saudaraku dia tetap kuat ya di hadapan Tuhan. Dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan saudaraku. Saudara, bila kita pun juga punya sebuah pemahaman yang sama, bahwa ketika saudaraku Tuhan mengizinkan saudaraku ya persoalan datang itu untuk menguji, itu saudaraku untuk melihat seberapa jauh ya, seberapa jauh saudaraku kita ini mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudaraku, untuk melihat seberapa jauh kita sudah membangun hidup kita di atas fondasi firman Tuhan.
Dan ketika saudaraku didapati bahwa hidup kita adalah hidup yang terus kita mengarahkan hati, mengarahkan pikiran, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan saudaraku kita membangun hidup kita di atas fondasi firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan di dalam hidup setiap kita, maka kita akan semakin kuat saudaraku. Kita mendapati bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah yang kepadanya kita bersandar, kita berfokus, kita berpusat saudaraku, itu adalah pribadi yang saudaraku membuat kita tetap kuat dan terus menjadi kuat, dan kita menjadi kuat senantiasa saudaraku, tidak terkalahkan oleh apapun juga. Sama seperti saudaraku ketika Yotam, dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya saudaraku. Kita percaya bahwa hal yang sama juga terjadi buat setiap kita saudaraku. Apalagi kita melihat saudaraku di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, itu ayat firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dikatakan bahwa roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ya. Zaman dulu saudaraku mungkin Roh Kudus masih belum dikenal. Tetapi di zaman kita ini Roh Kudus itu sudah tercurah dan juga sudah ada di dalam diri setiap kita saudaraku. Dia sudah berdiam di dalam diri setiap kita. Dia sudah saudaraku menguasai hidup kita saudaraku. Dia sudah saudaraku tinggal di dalam diri setiap kita. Dan saudaraku ketika firman Tuhan ini, yaitu saudaraku di dalam 1 Yohanes pasal keempat ayat 4 dikatakan roh yang di dalam kita itu Roh Kudus, roh Allah. Itu roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Maka saudaraku itu hal yang luar biasa. Biarlah sungguh-sungguh saudaraku hari ini ketika firman Tuhan ini saudaraku disampaikan bagi setiap kita, dimanapun setiap kita mendengar pada saat ini saudaraku, biarlah Tuhan yang memberikan kita pengertian-pengertian yang baru saudaraku, bahwa sesungguhnya Tuhan rindu dan Tuhan sudah menyediakan ya kekuatan itu buat setiap kita, untuk kita menjadi kuat senantiasa, untuk kita terus menjadi kuat senantiasa, dan kita tetap saudaraku mengalami kekuatan Allah itu limpah buat setiap kita, yaitu dengan kita terus mengarahkan hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Tidak ada cara yang lain saudaraku, sebab Tuhanlah Dia sumber, ya Dia kepala buat setiap kita. Kita adalah saudaraku gereja-gereja Tuhan. Kita adalah orang-orang percaya. Kita adalah umat Tuhan saudaraku. Pada waktu kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita sedang saudaraku melekat dengan Yesus. Ialah firman Tuhan. Dialah saudaraku firman Tuhan yang hidup. Jadi pada waktu kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, kepada firman Allah saudaraku, maka kita saudaraku mengalami bahwa kita melekat dengan sumber, yaitu apa? Sumber kekuatan buat setiap kita. Bahkan saya percaya saudaraku, tidak hanya kekuatan yang Allah beri buat setiap kita, tapi apapun yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita saudaraku, Dia akan beri buat setiap kita tepat pada waktunya. Sebab apa? Sebab kita saudaraku hidup sedemikian rupa tidak menyimpang ya dari firman Tuhan. Kita hidup melekat dengan firman. Kita hidup melekat kepada Yesus. Dialah kepala dari hidup setiap kita. Kita adalah anggota-anggotanya. Kita saudaraku adalah banyak anggota, tetapi kita satu tubuh, yaitu saudaraku di dalam tubuh Kristus. Sehingga pada waktu kita mengarahkan hidup hati kita kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan saudaraku, maka saudaraku Yesus yang adalah sang firman itu saudaraku menjadi sumber bagi setiap kita. Kalau Dia dikatakan sumber, saudaraku, maka ada begitu banyak saudaraku yang kita bisa alami daripada sumber itu. Apa yang menjadi kebutuhan kita saudaraku? Mungkinkah itu hikmat, maka Dia sumber hikmat. Mungkinkah itu saudaraku adalah berkat, Dialah sumber berkat itu saudaraku. Mungkinkah itu adalah penyelesaian dari segala persoalan-persoalan kita, Dialah saudaraku sumber jawaban ya buat segala persoalan kita. Mungkinkah kita mengalami sakit, penyakit, Dialah sumber kesembuhan bagi setiap kita. Mungkin kita sedang mengalami saudaraku masalah ekonomi, Dialah sumber berkat-berkat dalam hal ekonomi, dalam hal yang jasmani. Semua yang kita bisa sebutkan, Dialah sumber buat setiap kita. Jadi pada waktu kita mengarahkan hidup kita kepada saudaraku Tuhan, maka kita sedang saudaraku hidup sedemikian rupa untuk kita tidak menyimpang
daripada firman Tuhan, berarti hidupmu, hidup saya, hidup setiap kita saudaraku adalah hidup yang melekat kepada Yesus yang adalah sumber bagi setiap kita. Saya percaya saudaraku, hari ini dimanapun setiap kita berada, engkau pasti mengalami lawatan Tuhan pada hari ini. Engkau pasti mengalami saudaraku jamahan Tuhan pada hari ini saudaraku. Saya percaya dimanapun setiap kita berada saudaraku, Roh Allah bekerja dengan begitu luar biasa. Kembali mengarahkan setiap kita kepada firman, kepada saudaraku Yesus Kristus saudaraku yang adalah sumber. Bahkan dia kepala buat setiap kita saudaraku. Sehingga setiap kita bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup setiap kita. Kehendak Tuhan adalah saudaraku salah satunya hari ini saudara menjadi kuat. Saudara terus kuat dan saudara kuat senantiasa di dalam Dia. Saudaraku, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, hamba bersyukur Tuhan jikalau pada saat ini hamba boleh menjadi alat-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dimanapun setiap kami berada, baik siap kami anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai siap kami orang-orang tua Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, bila sungguh-sungguh Tuhan hari ini kami tidak hanya mendengar firman-Mu Tuhan, tapi kami juga boleh mengerti akan firman-Mu Tuhan. Kami bahkan juga sungguh-sungguh hari ini boleh mengalami Tuhan, firman Tuhan berkuasa bagi setiap kami Tuhan. Bila hari ini kalau kami belajar firman-Mu, yaitu kami boleh belajar daripada Yotam, dia pribadi yang kuat karena dia mengarahkan hidupnya kepada Engkau. Maka bila sungguh-sungguh juga siap kami adalah pribadi-pribadi yang kuat karena kami boleh mengarahkan hidup setiap kami kepada Tuhan, kepada firman-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh boleh melekat kepada Yesus yang adalah sumber bagi setiap kami. Karena Yesus adalah firman Allah yang hidup bagi setiap kami Tuhan. Maka biarlah dimanapun siap kami berada Tuhan, hari ini hamba katakan kepada mereka Tuhan, yang lemah menjadi kuat hari ini Bapa. Yang lemah aku katakan kuat Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kelemahan aku perintahkan pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Segala penghalang penghambat untuk menjadi kuat aku perintahkan pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hari ini Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami. Lawatan Tuhan terjadi bagi setiap pribadi Tuhan. Tuhan, biarlah sungguh-sungguh di mana siap kami berada Tuhan, hadirat Tuhan sungguh-sungguh boleh penuh atas mereka, atas rumah, atas setiap tempat di mana mereka boleh melihat, untuk mereka boleh beribadah, untuk mereka boleh Bapa mendengar, melihat Bapa akan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Bila suasana surgawi juga boleh penuh atas mereka semua Tuhan. Bahkan orang-orang yang masih belum percaya ketika pemberitaan firman Tuhan ini Bapa disampaikan, bila sungguh-sungguh Tuhan mereka boleh mengalami juga Tuhan perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Bapa, tidak hanya sungguh-sungguh Tuhan kekuatan yang baru Kau berikan bagi seluruh sidang jemaat-Mu, tetapi juga bagi orang-orang yang Tuhan belum percaya kepada mereka pun juga boleh mengalami keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Hamba percaya Tuhan bahwa hamba berhenti berbicara, tetapi Roh Allah di dalam hati setiap kami, Tuhan akan terus berbicara bagi setiap kami. Yang belum kami pahami, Roh Kudus akan berbicara, memberi pengertian yang baru bagi setiap kami Tuhan. Bahkan yang akan menolong kami mengerti, bahkan memberi kami kekuatan untuk kami boleh menjadi pelaku akan firman-Mu. Kami tidak hanya mendengar, tapi kami boleh mengerti. Dan kami tidak hanya mengerti, tapi kami juga boleh menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat sore malam hari ini Bapa. Hamba percaya bahwa berkat firman-Mu adalah berkat yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi yang menyerahkan semua di dalam tangan kasih karunia-Mu. Kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Semua akan indah.
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah kami, ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu telah menguatkan kami di tengah-tengah pandemi ini. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan takut dan gentar, tapi kami akan maju bersama-sama dengan Engkau. Kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di dalam keluarganya dan pelayanan dan pekerjaannya. Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan bagi jemaat-Mu dimanapun berada, kami percaya Tuhan Kau terus memagari dan melindungi jemaat-Mu di dalam keluarganya, pekerjaannya, pendidikannya, dan pelayanannya. Kau buat semua jemaat-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Layakan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal kau makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.